Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Harisma Istiqomah dengan NIM 1904026083. Saya di sini akan mereview aplikasi Tahrijul Hadis yang bernama Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Dorarnet pada tanggal 14 Desember 2012. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Fitur pertama yakni di kolom pencarian ini kita bisa mencari hadis dengan cara mengetik beberapa kalimat atau matan hadis, kemudian diklik cari. Di sebelahnya ada tombol pengaturan. Ini tombol pengaturannya berisi tentang pengaturan. Kemudian ada Al-Bukhari wa Muslim, Ahadits Muntasyirah la Taswih, ada Al-Mufaddalah, ada An-Tambik. Oke, langsung saja saya menjelaskan di bagian sini. Oke. Fitur pertama yakni Ar-Ra'isah, atau jika kita mengklik bagian ini maka akan kembali ke beranda tadi. Oke. Di bawahnya ada fitur Al-Bukhari wa Muslim. Fitur-fitur ini berisi tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sebelah sini, sebelah kanan, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu di sebelah kiri, yakni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di bawahnya lagi ada fitur Ahadits Muntasyirah la Taswih. Fitur-fitur ini berisi tentang hadis-hadis yang masyhur akan tetapi tidak sahih. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur Al-Bahath Al-Mutaqaddim, yakni tadi ya tentang mencari hadis-hadis. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur Al-Mufaddalah. Ini kosong. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur Tarajim Al-Muhadditsin. Fitur ini berisi tentang biografi singkat para perawi hadis dalam aplikasi ini. Kemudian di bawahnya ada fitur At-Tabi'at Al-Mu'tamidah. Fitur ini berisi tentang sumber-sumber kitab yang digunakan dalam aplikasi ini. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur Tambihat Ilmiah. Fitur-fitur ini berisi tentang peringatan-peringatan ilmiah atau disclaimer atau catatan-catatan mengenai aplikasi ini. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur An-Tambik. Ini berisi tentang aplikasi ini. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur Ar-Rosalina. Jika mengklik bagian ini maka kita langsung dituju kepada email Dorarnet. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur Dalil Al-Mustaqdim, yakni berisi tentang tata cara penggunaan aplikasi ini. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur Tanbiqatina, ya ini berisi tentang beberapa aplikasi-aplikasi lain yang dikeluarkan oleh Dorarnet selain aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik tahrij hadis menggunakan aplikasi ini. Sebelumnya mari kita ketahui dulu mengenai ini dua pengaturan, yakni mutakhasis dan ghairu mutakhasis. Mutakhasis di sini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah faham mengenai ilmu-ilmu hadis, istilah-istilah hadis dan tahrij hadis. Sedangkan pengaturan ini ghairu mutakhasis di sini ditunjukkan kepada orang-orang yang masih awam atau orang-orang yang belum begitu paham mengenai ilmu-ilmu hadis atau istilah-istilah hadis. Oke, di sini saya akan mencari sebuah hadis yang lafadznya Iyyakum wadzon. Langsung klik cari. Oke. Ini yang li ghairi mutakhasis ini terdapat 6 hadis ya. Oke. Jadi hadisnya iyyakum wadzon fa inna dzanna akdzabul hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Lalu muhadisnya Al-Bukhari, masdar atau terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari Sifatul Rukmun atau nomor hadisnya ini 6724. Kemudian khulasatul hukmul muhaddis, yakni sahih atau hukumnya di sini sahih. Kemudian di bawahnya ada syarah hadis atau penjelasan dari hadis tersebut. Adapun dalam fitur dalam pengaturan al-mutakhasis di sini terdapat 31 hadis. Yang membedakan antara pengaturan li ghairi mutakhasis dengan mutakhasis di sini yakni terdapat dalam khulasah hukmul muhaddis. Tadi di pengaturan ghairi mutakhasis hanya dicantumkan sahih saja, akan tetapi di bagian mutakhasis di sini dicantumkan dicantumkan alasan mengapa hadis tersebut dikatakan sahih. Kemudian juga terdapat tambahan at-tahrij. Ini terdapat dalam sini ya. Di sini. Oke, selain itu juga dalam pengaturan al-mutakhasis di sini terdapat menu lain. Ini menu hijau, jika diklik maka akan muncul beberapa statistik. Ini rawi, muhaddis, masdar, derajat. Riwayah di sini ya, riwayah. Jadi hadis dengan lafadz ini Abu Hurairah meriwayatkan 5 hadis. Kemudian Sa'id bin Jabir meriwayatkan 1 hadis. Kemudian hadisnya yakni Bukhari 4, Muslim 1, Ibnu Katsir 1. Kemudian masdarnya yakni lafadz dengan hadis tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari ada 4, Sahih Muslim ada 1, dan tafsir Quran ada 1. Kemudian derajat yakni para ulama mengatakan bahwa hadis yang menggunakan lafaz tadi yakni iyyakum wadun terdapat 5 hadis yang dikatakan sahih. Kemudian ada 1 hadis yang memuat tentang iyyakum wadun tersebut tadi 1 hadisnya yakni dhaif. Kemudian di bawah sini juga terdapat fitur-fitur lain. Yakni fitur dari sini ya, pojok sini. Fitur ini berfungsi sebagai memperbesar font, memperkecil font, atau mengembalikan font seperti semula. Kemudian di sebelahnya ada fitur, ini sama seperti tadi, ini mencari pencarian hadis. Kemudian di sebelahnya ini lagi ada fitur mode malam. Sedangkan di sebelahnya lagi ini fitur harokat atau tanpa harokat. Kemudian di sebelahnya lagi yakni ini sama ya tadi, mengenai disclaimer atau catatan-catatan aplikasi ini. Sebuah aplikasi pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Tahrij Hadis Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini yakni diantaranya kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yakni 1, sangat efektif digunakan dalam mencari hadis. Yang kedua, terdapat biografi singkat mengenai perawi hadis yang membantu pembaca dalam menambah wawasan. Kemudian yang ketiga, sumber rujukan yang digunakan dalam aplikasi ini sangatlah banyak. Yang keempat, terdapat fitur-fitur yang menarik yang bisa meningkatkan semangat dalam mentahrij hadis menggunakan aplikasi ini. Adapun kekurangan dari aplikasi ini yakni 1, aplikasi ini tidak bisa diakses secara offline. Bisa offline akan tetapi hanya terdapat pada fitur Al-Bukhari wal Muslim. Kemudian yang kedua, menggunakan full bahasa Arab, sehingga bagi orang yang tidak begitu paham bahasa Arab sangat tidak direkomendasikan mentahrij hadis menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang terakhir yakni font yang digunakan dalam aplikasi ini sangatlah sulit untuk dibaca, sehingga memperlambat dalam proses belajar.